Nama Muhammad itu nama sifat. Kalau Anda, saya, kita mengaku umat beliau, artinya kita komitmen meneladani sifat yang melekat pada nama itu. Apa artinya Muhammad? Sallu ala Nabi. Muhammad. Muhammad itu bentuk superlatif, sirah mubalaghah, mengandung makna yang paling lengkap yang asalnya dari kata Mahmud. Ini asalnya Mahmud nih, Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Kalau ada orang namanya Mahmud, Mahmud itu satu sifat mulia yang bermakna sosial. Baik dari dalam diri keluar. Contoh, jujur tapi kurang sabar. Satu sifat saja, jujur tapi kurang sabar. Nah itu kalau diambil ke bahasa Arab namanya Mahmud. Jujur orangnya tapi kurang sabaran. Sabar misalnya kan, tapi kurang jujur. Satu sifat yang baik itu Mahmud. Kalau sifat itu dikumpulkan, semuanya disatukan dalam aspek sosial. Sosial itu hubungan sesama manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam. Karena itu disebut hablum minan bukan. Kalau nas itu dengan manusia saja. Hablum minal makhluqat. Minan nas itu belum lengkap. Kalau hablum minan nas hubungan dengan manusia saja. Dengan hewan bagaimana? Dengan tumbuhan bagaimana? Kalau sama manusia baik, sama hewan baik, sama tumbuhan baik, dan semua sifat kebaikan itu melekat pada dirinya, maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa beliau dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menunjukkan sifat kasihnya yang sangat luar biasa. Karena sifat yang diberikan oleh Allah yang melekat kepada beliau, yang dibacakan qari tadi di bagian terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan dipopulerkan sama Maher Zain aja itu rahmatan lil alamin. Sifatnya kita praktekkan. Alamin itu siapa saja, bukan satu alam. Jadi kalau sama manusia Nabi Muhammad itu jelas sudah baiknya, jelas lacak semua sirah ditemukan bagaimana indah perilakunya. Sedang ruku ada yang naruh kotoran di punggungnya, apakah marah? Selesai diangkat, bersihkan, senyum, biasa lagi. Diancam, dipersekusi, mau dieksekusi, diusir, dimaafkan. Sama manusia masih biasa, tapi bagaimana dengan hewan, dengan tumbuhan? Saya ambil yang paling tinggi aja deh, dengan tumbuhan. Suasana perang nih ya, bisa. Contohnya, perang itu kan nggak ada kasih sayang ya. Makanya surat izin bertahan, izin membela diri, bukan izin menyerang ya. Jadi namanya jihad nih. Jihad itu bukan nyerang sembarangan. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Jihad itu izin mempertahankan diri, membela diri ketika diserang. Makanya Mbah Hashim itu, ya, kayak Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk bela bangsa, bela negeri, bela diri, bela iman. Bukan nyerang sembarangan, hati-hati. Ini penting saya ingatkan nih. Kalau ada pengajian-pengajian tertentu ngajak-ngajak nyerang, lukai orang, hati-hati. Justru itu yang dilarang oleh Nabi. Dan Nabi pernah ingatkan di masa-masa lalu akan terjadi potensi itu. Di hadis Muslim nanti, kalau ngajinya dilengkapi. Ya, saya juga ini menghimbau dan bermohon pada Allah, semoga tidak pernah terjadi lagi tuh ya, yang demikian. Saya cukup tuh waktu kajian di Lampung yang bikin shock itu. Bom di Jalan Tamrin. Tiba-tiba satu jamaah reaksi langsung angkat tangan. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi poinnya apa? Dalam konteks membela diri pun dalam suasana peperangan kan itu berkecamuk ya, luar biasa dahsyat dan nggak ada kasih sayang. Makanya ketika diizinkan membela diri dalam suasana di infansi itu, turunlah surah At-Taubah, bara'atum minallah. Turun tuh izinnya dari Allah, silahkan bela diri.
Tapi itu satu-satunya surah dalam Al-Quran yang nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, nggak dibuka dengan Bismillah. Yang lain semua pakai Bismillah. Cuma nanti akan diganti di An-Naml ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Jadi lengkaplah 114 Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Cuma di At-Taubah nggak ada. Kenapa At-Taubah itu tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena surah itu adalah surah izin untuk berjihad, membela diri dalam suasana peperangan. Sedangkan Rahman dan Rahim itu sifat sayang, sifat rahmat. Nggak ada orang perang pakai sayang. Izin nembak ya. Oh, sakit nggak di sana? Maaf ya. Tembak ya tembak aja, bom aja. Itu namanya peperangan. Tapi dahsyat-dahsyatnya perang, keluarlah kata-kata legenda seorang Muhammad SAW. Pasukan Muslim nggak boleh rusak tanaman, nggak boleh cabut sembarangan. Kalau pada manusia udah biasa, yang perempuan jangan dilukai, yang bayi-bayi dijaga, yang tidak terlibat jangan kemudian dipersekusi. Makanya ditunjukkan tuh di Palestina sekarang tuh, cuman berita yang keluar hoax semua. Ya, bayi-bayi dibebaskan lagi, ibu dengan anaknya dirilis videonya, cuma kan yang nampak tuh yang tidak baik. Yang seperti itu biasa, saat kita dijajah juga pada waktu itu beritanya begitu. Saya tuh kemarin ke Belanda, saya sampai datangi kantor VOC itu. Sekarang udah jadi asrama di Delft, kecil dengan Masjid Mukhlisin gedean ini, cuman gudangnya besar. Ya, lain waktulah kita cerita itu ya. Tapi banyak hal yang tidak kita ketahui, banyak sesuatu yang bergeser. Tapi yang paling dahsyat, Muhammad SAW itu namanya mewakili sifat kasih, baik pada manusia, pada hewan nih. Ya, maaf timbang nyembeli hewan nih waktu Idul Adha, cuma dalam Islam yang ada aturan jelasnya, menyembeli tapi tidak menzalimi hewannya. Kata Nabi, sebelum disembeli tajamkan pisaunya sehingga tidak memberikan rasa sakit mendalam kepada hewannya yang mempercepat penyembelihannya. Tajamkan di Islam. Dan hati-hati, najaminnya itu nggak boleh di depan hewan yang akan disembelih. Sabar ya, ajem kok, cepet kok, insya Allah cepet. Nggak boleh tuh, dosa. Di mana ada aturan, hubungan dengan tumbuhan bisa membuat manusia berdosa, cuma di Islam. Di mana ada aturan, menzalimi hewan itu bisa celaka, cuma di Islam. Ada orang yang ngurung kucing kan, gak dikasih makan, dan ditunjukkan, diberitakan pada Rasulullah, terus sedang dihukum tuh, karena perilaku zalimnya pada kucing. Sebaliknya hanya seorang perempuan yang larut dalam dunia gelap, tiba kemudian dia melihat seekor anjing kehausan, dia keluarkan bagian dari dirinya, ada yang menyebutkan sepatu, ada yang menyebutkan bagian dari tempat yang dia dapati, lalu dijulurkan tuh, diberi minum ke anjing itu. Anjing itu minum dan kemudian berjalan kembali dengan segar. Turun berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pahala yang baik untuk perempuan itu. Ada riwayat menyebutkan dari pelajaran itu dia menyimpulkan Allah memberi hidayah kepadanya, sehingga hewan yang najis, yang kotor pun bisa hidup kembali. Maka dia menyimpulkan, saya pun manusia yang dianggap najis bisa tobat kembali. Karena riwayat itu yang menunjukkan bahwa tobatnya itulah yang mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya sebutkan di akhir, dari semua kisah ini, nama Muhammad ini bukan sekedar nama, ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberikan pesan kuat kepada semua yang mengaku umatnya. Praktekkan sifat itu, tiru, bawa dalam kehidupan. Jadi bukan cuma sekedar mengaku saya umatnya Nabi Muhammad, tidak. Nama Muhammad itu nama sifat. Kalau Anda, saya, kita mengaku umat beliau, artinya kita komitmen meneladani sifat yang melekat pada nama itu. Cek sampai malam ini bagaimana hubungan kita dengan manusia. Aspek satu, jangan-jangan datang ke masjid dengan orang tuanya masih bermasalah. Ibunya menangis karena sebab anaknya belum minta maaf sampai hari ini. Hati-hati. Buka Al-Adabul Mufrad tuh, ya, karya Imam Al-Bukhari. Coba dilihat di bagian topik pertama tuh, kalau nggak salah nomor hadis 13 tuh, paling kanan sebelah bawah. Itu ada anak pengen hijrah, udah berangkat, temennya ngaduin, anak muda tuh, remaja, temennya ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, si fulan berangkat tapi ibunya masih nangis, bapaknya juga nangis. Dipanggil anaknya oleh Nabi, irji', ulang kamu, bikin bapak ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis.
Jadi semua aspek itu diperhatikan. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad SAW, cek hubungan dengan makhluk, dengan orang tua dengan anak, ya, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan karyawan di kantor. Hubungan sesama muslim, hubungan sesama manusia, muslim dengan non muslim, muslim dengan muslim. Coba cek, saya ini agak bingung sebetulnya, heran saya. Tapi kalau ngaji lagi, saya baru paham apa yang disampaikan Nabi. Kok sekarang bisa ada yang mengaku sama-sama umatnya Nabi Muhammad, tapi saling mencela, saling merendahkan, dan dengan bangganya mengatakan, saya pengikut sunnah Nabi, saya pengikut Nabi Muhammad, saya umatnya Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi mengajarkan permusuhan? Sejak kapan Nabi mengajarkan celaan? Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang kalau sudah mengatakan beriman, bersaudara. Itu diperjelas lagi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-103. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian mesti beda dengan jahiliyah, kata Allah. Kalau sudah beriman, jahiliyah itu dulu banyak musuhan. Banyak bermusuhan, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit perang, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit bunuh. Satu mati di sana, sini juga mesti mati. Di Mekah demikian, ke Madinah demikian, Aus dan Khazraj. Ratusan tahun. Begitu beriman turun ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dulu sebelum kalian beriman, kalian banyak musuhan, mencela, menghina, merendahkan, menyakiti, persekusi sampai eksekusi. Itu belum beriman. Ketika kalian mengaku beriman, kata Allah, dipersaudarakanlah dengan iman itu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dan ikhwan itu diambil dari kata ukhuwah, dari kata yang berarti satu hubungan seperti nasab, seperti saudara, seperti saudara sebapak. Memang kita itu saudara sebapak. Bapak kita yang tertinggi namanya Nabi Adam. Makanya di Quran disebutkan 7 kali Bani Adam, supaya 7 hari dalam sepekan itu kita merasa bersaudara tuh sesama anak Adam. Jadi kalau Anda mau mencela teman Anda, rasakan itu saudara Anda, apalagi beriman. Maaf Pak, maaf nih, Bapak punya saudara tuh, saudara sekandung. Ya, saudara sekandung, dihina oleh orang, dibela nggak? Dibela. Kalau dia sakit dibantu nggak? Dibantu. Kalau dia susah dibantu nggak? Dibantu. Kenapa? Saudara. Sepanjang sudah beriman, ini Allah yang sampaikan, hei umatnya Muhammad, hei yang katanya Nabi Anda Muhammad, kalau sudah beriman Anda bersaudara. Dan menjadi tidak etis kalau sesama saudara itu saling merendahkan, saling mengganggu, saling mengecilkan, saling menuduh, bikin hoax. Nggak ada ceritanya. Makanya hubungan kita antar saudara itu selalu dibuka di Quran dengan iman. Dengan iman. Ini lisan nih, mulut nih. Apa fungsinya mulut? Bicara itu yang biasa. Tapi kalau sudah beriman, itu lisannya dibuka dengan iman dulu. Coba ngajinya kita tamatin nih, kita hatamin tuh. Buka Quran 40, Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Hei semua orang yang telah merasakan beriman. Kita perdalam nih dengan nahwu nih. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil yang dekat, yang menengah dan jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya menguatkan sebuah hukum. Haknya tanbih, mengingatkan hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Hei semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang kalian punya iman, dimanapun kalian berada, dekat, menengah, ataupun jauh, aku ingatkan, kata Allah, aku kuatkan hukum ini. La yasrab qaumin qaum. Jangan saling mencela. Kalau sudah merasa beriman, lisannya gunakan pada yang baik-baik. Turunlah petunjuk dari seorang Nabi Muhammad SAW. Gimana menggunakannya ya Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas. Yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab,
Katakan mulutnya yang baik-baik kalau tak mampu diam. Coba cek sekarang. Ada nggak tuh sifat itu dipraktekkan dalam kehidupan?